Santapan Harian Kamis 27 Januari 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yeremia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-19. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Jiwa dan hati kami sudah terpaut pada sabda-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami dalam merenungkan dan juga menyatakan di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus, Sang terang firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Yeremia 5 ayat 10-19. Naiklah ke kebun anggurnya yang bertangga-tangga, rusakkanlah, tetapi jangan membuatnya habis lenyap. Buanglah carang-carang pokok anggurnya, sebab semuanya itu bukan kepunyaan Tuhan. Sebab kaum Israel dan kaum Yehuda telah sungguh-sungguh berlaku tidak setia kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Mereka memungkiri Tuhan dan berkata, Dia tidak berbuat apa-apa. Malapetaka tidak akan menimpa kita. Perang dan kelaparan tidak akan kita alami. Para nabi akan menjadi angin. Firman Tuhan tidak ada pada mereka. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam. Oleh karena mereka berkata seperti itu, maka beginilah akan terjadi kepada mereka. Sesungguhnya aku akan membuat perkataan-perkataanku menjadi api di dalam mulutku, dan bangsa ini menjadi kayu bakar, maka api akan memakan habis mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan suatu bangsa dari jauh menyerang kamu, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Suatu bangsa yang kokoh kuat, suatu bangsa dari dahulu kala, suatu bangsa yang tidak engkau kenal bahasanya, dan yang tidak engkau mengerti apa yang dikatakannya. Tabung panahnya seperti kubur yang ternganga, mereka semuanya adalah pahlawan-pahlawan. Mereka akan memakan habis hasil tuaianmu dan makananmu, akan memakan habis anak-anakmu lelaki dan perempuan, akan memakan habis kambing dombamu dan lembu sapimu, akan memakan habis pohon anggurmu dan pohon aramu, akan menghancurkan dengan pedang kota-kotamu yang berkubu yang kau andalkan. Tetapi pada waktu itu pun juga, demikianlah firman Tuhan, aku tidak akan membuat kamu habis lenyap. Dan apabila kamu nanti bertanya-tanya, untuk apakah Tuhan Allah kita melakukan segala hal ini atas kita? Maka engkau akan menjawab mereka, seperti kamu meninggalkan aku dan memperhambakan diri kepada Allah asing di negerimu. Demikianlah kamu akan memperhambakan diri kepada orang-orang asing di suatu negeri yang bukan negerimu. Sahabat Santapan Harian, Allah menciptakan umat manusia supaya mereka memuliakannya. Akan tetapi, keberadaan dosa mengakibatkan manusia mengeraskan hatinya dan menjauh dari kemuliaan Allah. Sikap manusia yang menjauh itu terwujud dalam bentuk sikap meremehkan kuasa Allah.
Realitas itulah yang menjadikan Allah berniat untuk menjatuhkan hukuman atas umatnya, supaya mereka belajar menghargai kuasa-Nya. Allah berfirman bahwa Dia akan mendatangkan suatu bangsa dari jauh untuk menyerang kaum Israel. Namun, Allah tidak membiarkan kaum Israel habis lenyap. Nubuat tersebut menegaskan betapa Allah berkuasa, termasuk atas kekuatan-kekuatan jahat di dalam dunia ini. Penghakiman dan hukuman yang akan diterima Israel dan Yehuda merupakan akibat dari ketidaksetiaan mereka terhadap Allah. Mereka memungkiri Allah, bahkan memilih untuk memperhambakan diri kepada Allah asing. Karena mereka sudah menyembah Allah asing, maka Allah membiarkan mereka diperbudak oleh bangsa asing. Sebagai orang yang percaya kepada Allah, kita perlu mengakui bahwa tidak mudah bagi kita untuk memahami penghakiman Allah. Namun, kalau kita merenungkan Allah yang Maha Agung dan yang Maha Kuasa, maka tentu kita dapat memahami bahwa kemahakuasaan Allah tidak tersaingi. Kita dapat memahami bahwa tujuan penghakiman dan hukuman adalah untuk membawa kita kepada pertobatan. Keselamatan yang diberikan Allah mengandung panggilan untuk berkomitmen hidup kudus dan benar di hadapan Allah yang sejati. Kekuasaan dan kebesaran Allah mengundang kita untuk menundukkan diri sepenuhnya di bawah kekudusannya. Ketaatan kita kepada Allah sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang telah ditentukannya. Sebagai orang-orang percaya yang mendengarkan suara panggilan pertobatan dari Allah, sudah semestinya kita hidup dalam ketaatan sepenuhnya kepada Allah dan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ampunilah kami ya Tuhan, yang terkadang atau bahkan seringkali tak peka akan suara-Mu. Seringkali kami melayani-Mu hanya untuk kepuasan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk berjalan sesuai dengan firman dan kehendak-Mu. Kemanapun Engkau membawa kami ikut bersama-Mu. Dan apapun jua yang Engkau mau, kami akan turut kehendak-Mu. Karena kami ada untuk memenuhi panggilan-Mu. Di dalam kasih-Mu Kristus, ajarilah kami untuk setia kepadamu. Amin.